Kisah seorang pria yang hidup bersama mayat selama 9 tahun. Kisah ini terjadi pada seorang ahli radiologi bernama Karl Tanzler. Dokter yang juga punya nama lain Karl van Cossel ini lahir pada tanggal 8 Februari tahun 1977 di kota Dresden, Kekaisaran Jerman. Ia banyak mempelajari ilmu pola cuaca di Austria pada tahun 1910, di mana ia tinggal sampai akhir Perang Dunia Pertama. Tanzler menikah dengan seorang perempuan bernama Doris Tanzler pada tahun 1920 dan mempunyai 2 orang anak, namun anaknya yang pertama lebih muda meninggal di usia 10 tahun. Tanzler terpaksa harus meninggalkan keluarganya setelah ia diterima sebagai ahli radiologi di Rumah Sakit Marinil Key West, Florida, Amerika Serikat. Dari sinilah kisah aneh Tanzler dimulai. Suatu hari, rumah sakit tempat Tanzler bekerja kedatangan seorang pasien perempuan yang menderita tuberkulosis atau TBC bernama Maria Elena Helen Milagro de Hoyos, dan Tanzler pun langsung jatuh cinta pada Elena. Elena sendiri adalah seorang garis kuba Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 31 Juli 1909. Ia adalah seorang putri pembawa cerutu asal Key West yang bernama Francisco Pancho Hoyos. Elena sebenarnya adalah seorang wanita yang sudah menikah, namun suaminya meninggalkannya saat Elena keguguran. Tanzler jatuh cinta pada Elena karena menurutnya Elena adalah wanita yang ia idam-idamkan dari dulu, yang selalu hadir dalam mimpinya. Ia menganggap Elena adalah cinta sejatinya. Karena itulah Tanzler berusaha mati-matian untuk menyembuhkan Elena. Bahkan Tanzler sempat mencuri peralatan rumah sakit dan membawa ke rumah Elena agar Elena cepat sembuh. Pada waktu itu penyakit TBC dianggap sebagai penyakit yang berbahaya. Pada akhirnya semua usaha Tanzler gagal dan Elena meninggal pada tanggal 25 Oktober tahun 1931. Tanzler sebenarnya sempat mengungkapkan perasaannya pada Elena dengan membawakan sebuah perhiasan dan pakaian. Sayangnya cinta Tanzler tak terbalas karena Elena menolak cintanya. Sebagai bukti cintanya, dengan izin dari keluarga Elena, ia membayar pemakaman Elena dan membuat sebuah museum. Buat kalian yang belum tahu, museum itu adalah sebuah bangunan yang di dalamnya terdapat sebuah makam ya. Tanzler satu-satunya orang yang mempunyai kunci tempat tersebut, dan setiap malam selama kurang lebih 2 tahun Tanzler selalu datang ke sana untuk menaruh karangan bunga. Tetapi selain itu ia juga kerap tidur di samping mayat Elena. Pada tahun 1933 Tanzler pun bertindak terlalu jauh. Ia membawa mayat Elena ke rumahnya. Tanzler mengaku mendapat bisikan dari arwah Elena untuk membawa mayatnya. Mayat Elena tentu sudah hancur kan, dan Tanzler pun dengan berbagai cara mencoba memperbaiki mayat orang yang ia cintai itu. Dari mulai melekatkan kembali tulang-tulangnya dengan kawat dan gantungan baju, kulitnya yang sudah rusak dan membusuk diganti dengan kain sutra yang direndam dengan wax. Wax itu kayak apa ya? Kayak lilin gitu guys ya. Rambut dan kulit kepala yang sudah hancur diganti dengan wig. Sementara itu untuk bagian isi perutnya dan rongga dada diisi dengan kain agar menjaga bentuk aslinya. Tak lupa juga mayat Elena tersebut diberikan pakaian, sarung tangan, stocking, dan berbagai perhiasan lalu diletakkan di atas kasur. Untuk mengatasi bau yang busuk, Tanzler menggunakan banyak parfum pada mayat Elena. Ia juga menggunakan desinfektan untuk mencegah efek dari pembusukan mayat. Tanzler kadang-kadang berdasar dengan mayat Elena. Tanzler memang memperlakukan mayat Elena seperti layaknya orang yang masih bernyawa. Dan yang paling parah, Tanzler pun menambahkan tabung pada vaginanya Elena supaya bisa berhubungan intim layaknya suami istri pada mayat tersebut. Tetangga Tanzler pun mulai curiga pada Tanzler setelah melihat Tanzler sering membeli pakaian wanita, dan dia juga mulai berhenti berkunjung ke pemakaman Elena. Seorang tetangga akhirnya memutuskan untuk mengintip dari jendela, dan ia melihat Tanzler sedang berdansa dengan sebuah boneka besar yang akhirnya diketahui kalau itu adalah mayat Elena. Pada Oktober 1940, adik Elena yakni Florinda mendengar desas-desus tentang Tanzler yang tidur bersama mayat Elena. Florinda akhirnya mendatangi rumah Tanzler dan berhasil menemukan mayat kakaknya itu. Setelah ditemukan, mayat Elena diperiksa oleh dokter dan ahli patologi. Mayat Elena sempat diperlihatkan di depan umum di rumah duka Diels Lopez. Tak kurang lebih dari 6.000 orang berkumpul untuk melihat jasad Elena. Mayat Elena kembali dikebumikan di pemakaman Key West di lokasi yang dirahasiakan dan tanpa batu nisan untuk mencegah pencurian. Sementara Tanzler sempat dipenjara, namun di kemudian kasusnya dibatalkan karena saat itu belum ada undang-undang tentang pencurian mayat dari makam. Anehnya, setelah dibebaskan, orang-orang di sekitarnya tidak menganggap Tanzler sebagai seorang kriminal atau orang gila. Orang-orang justru bersimpati padanya dan menganggap apa yang dilakukan Tanzler adalah sebuah hal yang romantis dan
bukti sebuah cinta sejati. Chancellor sepertinya masih belum bisa melupakan Elena. Setelah ia bebas, ia membuat sebuah boneka besar sebagai pengganti Elena. Namun ada sebuah rumor yang menyebutkan kalau boneka itu adalah mayat Elena yang sudah ditukar. Pada tahun 1944, Chancellor pindah ke Pasco County, Florida, dan di sana ia menulis autobiografinya yang diterbitkan di majalah Fantastic Adventure pada tahun 1947. Chancellor meninggal pada tanggal 3 Juli 1952. Mayatnya ditemukan di lantai rumahnya 3 minggu setelah kematiannya. Selesai.